Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di pagi hari yang cerah ini. Alhamdulillah dalam sedikit nikmat dengan selamat walafiat Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa menjalankan aktivitas dan kewajiban kita sebagaimana mestinya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in, juga kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan telah mendapatkan syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Abu Karom Ustaz Muhammad ya. Sebenarnya kitab ini tinggi banget ini ya, terlalu tinggi pembahasannya sebenarnya, tapi ya Bismillah ya, insyaallah. Jadi mohon maaf sebelumnya barangkali apa yang saya sampaikan tidak seluas ilmunya apa yang disampaikan oleh Ustaz Muhammad. Mohon maaf sebelumnya, karena saya masih belajar ya, kita sama-sama belajar. Mudah-mudahan harapannya kita istiqomah, kita diberikan keluasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga bisa terus menambah ilmu kita, karena untuk berlima dengan mati adalah belajar ilmu, apalagi ilmu agama ya. Ini dari buaya sampai liang lahat. Jadi tidak ada istilah terlambat ya. Long life education, belajar itu adalah sepanjang masa, sepanjang. Sebelumnya saya ingin tawasul dulu kepada pengarang kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah saya konfirmasi ke Pak Syukur, tadi baru pembahasannya sudah sampai masalah mati ya. Ini terkait dengan masalah hadas ya. Jadi hadas itu kan keadaan kita yang dalam keadaan tidak suci. Jadi hadas itu terbagi dari dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil itu seperti kita tentu ya, buang air seni, bersentuhan dengan kulit yang bukan mahram kita, itu menyebabkan kita menjadi hadas. Ada cara membersihkannya cukup dengan berwudu. Sedangkan hadas besar ini yang akan kita bahas. At-taharatu as-saniyatu, ada bersuci. Yang kedua adalah al-ghusl, yaitu mandi. Dua merupakan mandi secara bahasa saya berma'i ala syai', yaitu mengalirkan air ya kepada sesuatu. Jadi arti mandi secara bahasa adalah mengalirkan air ya kepada sesuatu. Wa syar'an, sedangkan arti mandi menurut istilah syara' saya lanuhu ala jami'il badani binniyatin, yaitu mengalirkan air ke seluruh tubuh. Jadi kalau kita mandi hadas besar ya, bagi orang
sudah dewasa, habis bersenggama ya, habis hubungan suami istri, berarti ya dalam keadaan junub harus mandi besar. Itu ketika mandi besar, seluruh badan kita harus basah, tidak boleh ada sehelai pun ya bagian rambut kita, baik yang di atas atau bulu ketek misalnya, atau rambut yang ada di sekitar kelamin kita, ini semuanya harus keadaan basah. Gak boleh satu helai pun yang masih basah. Dan disertai dengan niat ya, bahwa itu busla birofil hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala, baru kita mandi. Ya, kalau mandinya pakai shower enak gitu ya, tinggal kita ratakan semua. Jadi harus betul-betul seluruh badan kita basah. Jadi secara istilah adalah mengalirkan seluruh air ke badan yang disertai dengan niat. Niatnya bisa ya Pak ya, nawaitul ghusla li raf'il hadasil akbari min jami'il badani lillahi ta'ala. Saya niat ya mandi untuk hadas besar ya, untuk seluruh tubuh ya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa harus mandi? Ya ini suatu kewajiban ya. Jadi kalau ada seseorang telah melakukan hubungan suami istri atau mimpi basah, bagi yang sudah akil balik, sebelum melakukan ibadah sholat diwajibkan mandi terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya belum mandi wajib ya, ibadahnya gak sah, ibadahnya gak sah, makanya harus mandi terlebih dahulu. Wala yajibu fawran wa in asal bisa babi. Jadi mandi wajib ini tidak harus dilakukan segera, meskipun sebabnya itu karena perbuatan maksiat. Jadi misalnya ada orang yang onani ya, atau masturbasi ya, itu ketika keluar cairan maninya itu gak harus langsung dia mandi. Mungkin dia mandinya nanti setelah melakukan sholat, misalkan melakukan onaninya di jam sebelum datangnya waktu sholat, itu boleh nanti mandinya ditunda. Jadi dalam mandi wajib ini gak harus dilakukan fawran secara begitu keluar mandinya kemudian langsung mandi, gak wajib, boleh ditunda ya sekian waktu, setelah melakukan ibadah sholat baru dia mandi terlebih dahulu. Bihilafi najisi aso bisa babi, berbeda dengan najis. Kalau najis sebabnya maksiat ya, ini tetap harus dilakukan dengan segera. Contoh misalnya ada orang misalnya nonton sesuatu yang menimbulkan syahwat sampai akhirnya ya tegang ya, sampai memuncak, begitu ditahan tidak keluar sperma, cuma keluar madi. Nah, keluarnya madi ini harus segera dibersihkan. Ya, ketika mengenai badan kita ya, mengenai baju ataupun celana kita, itu harus segera dibersihkan, harus segera disingkirkan dari badan kita. Itu kalau najis. Jadi kalau najis harus segera dibersihkan. Sedangkan untuk orang yang habis keluar sperma atau mani, itu tidak harus tidak harus langsung mandi. Ini bedanya sih. Dan sesuatu yang keluar dari kelamin kita laki-laki itu diantaranya adalah air seni, sperma atau mani, kemudian madi. Ya, kalau madi ini biasanya menahan sesuatu karena melihat sesuatu yang menimbulkan syahwat, akhirnya ditahan sampai lemes misalnya gitu ya, kemudian keluar cairan sedikit, itu namanya madi. Itu najis, tapi tidak wajib mandi, cuma harus segera dibersihkan. Kemudian wadi hampir sama dengan madi, cairan putih biasa, cuma tidak kental.
Ya, ini biasanya keluarnya karena orang yang suka kerja berat biasanya, buka panggul gitu ya, panggul berat itu biasanya pas kelaminnya tegang, kemudian setelah mulai mengedor, kemudian keluar cairan, itu namanya wadi. Jadi ada mani, ada madi, ada wadi, ditambah dengan ya air seni. Ini yang keluar dari jalan keluar kita. Wal ashharu fi kalamil fuqaha'i dhammu ghaini. Yang masyhur di dalam perkataan para ahli fikih bahwa lafaz al-ghuslu itu ghinnya dibaca dhamma al-ghuslu ya. Lakin al-fatha afsahu. Adapun membaca lafaz al-ghuslu ya, tadi kan al-ghuslu menjadi al-ghuslu, ini lebih sahih ya, artinya lebih baik dibandingkan membaca al-ghuslu. Ini dari tatanan harokatnya ya. Wa bidunniha mushtarakun bainal fi'li wa ma'il ghusli. Adapun membaca dhammah pada lafaz al-ghuslu ini membedakan antara pekerjaan mandi dan air yang digunakan untuk mandi. Jadi kalau al-ghuslu berarti ini artinya pekerjaan mandi dan air yang digunakan untuk mandi. Sedangkan al-ghuslu ini adalah mandinya saja. Wa mujibuhu arba'atun, dan hal-hal yang mewajibkan mandi itu ada 4. Ya, yang mewajibkan mandi hadas besar itu ada 4. Ahaduha, salah satunya adalah khuruju manihi awalan. Yang pertama adalah keluarnya sperma. Jadi kalau kita ya orang laki-laki keluar spermanya baik di basah maupun karena hubungan badan atau karena mandi misalnya, itu wajib mandi hadas besar. Wa yuqamu bi ahadi khawasi as-salasi. Dan sperma itu bisa diketahui ciri-cirinya itu ada 3. Jadi ciri-ciri mani itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bitaladudi bihuruji. Jadi keluarnya sperma itu karena nikmat, karena orgasme ya. Jadi kalau ada orang hubungan suami istri ya, pas orgasme itu ya ciri-cirinya gitu. Jadi kalau mungkin sperma itu keluar dalam keadaan kelamin kita lagi lembek, ya pasti lagi tegang ya. Itu yang pertama. Yang kedua, otada bukit, keluarnya mani itu pasti muncrat, karena tegang itu muncrat ya. Ini ciri-ciri sperma. Beda dengan madi dan wadi. Kalau madi dan wadi itu dalam keadaan kelamin sudah menurun ya ketegangannya. Tapi kalau sperma itu dalam keadaan puncak, dalam keadaan tegang. Itu yang kedua. Kemudian aurihin ajadinin kutban. Jadi air mani itu bentuknya seperti adonan roti yang sudah ya ketika basah itu kayak adonan roti warnanya. Apalagi sperma yang masih kental itu bentuknya seperti adonan roti yang basah. Kemudian wabia di baitin jalafan. Itu kalau kering sperma itu bentuknya seperti ya seperti telur ya, putih telur. Itu ciri-cirinya. Ciri-ciri dari sperma itu bentuknya seperti putih telur ketika dalam keadaan kering. Jadi itulah sifat atau ciri-ciri daripada sperma. Yang pertama adalah keluarnya karena landak, karena penikmat. Yang kedua muncrat ya. Kemudian yang ketiga bentuknya itu seperti adonan roti ketika basah, dan ketika kering itu bentuknya seperti putih telur. Saya yakin para hadirin sudah paham semua ini, sudah orang dewasa semua. Ya. Jadi kalau sudah nempel di celana atau di apa namanya
kalau dibasahi itu seperti kenyal-kenyal, seperti ini. Dan itu bau lagi nanti, baunya khas gitu ya, bau dari sperma. Sedangkan mati dan wadi itu enggak, biasa saja. Fa'idfu idat hadir khawasu pada muslim. Jika tidak ditemukan tiga ciri ini dalam diri kita, maka tidak wajib kita mandi hadas. Jadi kalau misalnya tidak kita temukan dalam diri kita, ya, setelah kita tidur misalnya, ini seumuran para hadirin di sini masih ada yang mimpi basah enggak? Ada masih mimpi basah kayak gitu, ya. Terkadang sudah dewasa pun, sudah punya istri pun kadang masih ada mimpi basah. Ya, umur 30, ya, padahal sudah punya istri, ya, sudah punya anak bahkan masih, ya, mimpi basah. Jadi kalau memang setelah kita bangun kemudian menemukan ciri-ciri tiga tadi, berarti ya udah, berarti kita wajib mandi terlebih dahulu sebelum melakukan sholat subuh. Naam, la yajibu. Betul, tidak wajib jikalau kita tidak menemukan tiga ciri khusus, ya, terkait dengan ciri-ciri mandi tadi. Lau syakka fi syai'in amaniyun wa awmadiyun, namun apabila ada seseorang ragu apakah ini mani atau mati, ya, misalnya kita ketika bangun tidur kita menemukan di sarung kita basah misalnya, ini basahnya basah apa ya? Kalau mani tapi bukan mati, apa iya? Nah, ini misalnya kalau ada seseorang setelah bangun tidur menemukan mendapati sarungnya basah, tetapi dia ragu ini mati atau mati. Nah, dalam hal ini takhayyar walau bitasyahhi, maka dalam keadaan seperti ini orang tersebut boleh memilih dengan sekehendak hatinya, fa in sa'a ja'alahu maniyan wa tasani au madiyan wa salahu wa tawaddahu. Jika ia meyakini bahwa cairan yang menempel di sarungnya itu adalah mani atau sperma, berarti dia wajib mandi besar. Tapi kalau misalnya dia yakin bahwa yang ada di sarungnya itu adalah mani, maka cukup dibersihkan, kemudian ketika akan melakukan sholat atau membaca Al-Quran cukup dengan berwudu. Walau amaniyah mukhaffafat, jikalau seseorang melihat maninya itu sudah kering, hina bisawbihi, seperti menempel di dalam bajunya misalnya atau di dalam kainnya, lazimau al-ghusla, maka dia wajib mandi. Jadi misalnya kita menemukan salah satu di kain kita atau sarung kita itu ada bekas sperma. Mungkin bekas spermanya terjadi sehari atau 2 hari yang lalu. Pas sarungnya dipakai, oh ini sarungnya kayaknya ada bekas maninya nih. Tapi dia gak nyadar, ya, keluarnya kapan gitu. Seandainya dia meyakini bahwa mani yang menempel di kainnya itu adalah kain dia sendiri, bukan kain orang lain, berarti orang ini harus mandi. Kemudian di sini disebutkan wa i'adatu kulli sholatin ayaqonaha ba'dahu, maka ia harus mengulang seluruh sholat yang sudah ia kerjakan. Jikalau ia yakin bahwa sperma ini misalnya keluarnya mungkin sehari yang lalu, berarti dia harus mengulang sholat yang sudah dikerjakan sehari yang lalu. Ini, ya, pernah terjadi nggak Pak? Pernah nggak terpikir pas kita mau sholat, mungkin sarungnya sih sudah dicuci, tapi kok masih ada bentuk spermanya, masih ada begitu.
dan itu sudah dipakai sehari yang lalu kainnya. Dan jika kita meyakini bahwa ini adalah sperma, maka kita harus mengulang sholat yang sudah kita lakukan sehari yang lalu. Tapi sholatnya jadi double ya, sholat duhur adaan dan sholat duhur qodaan. Asarnya pun demikian, asar adaan dan qodaan. Tapi jadi 8, maghrib adaan dan qodaan, dan sampai subuh seperti itu. Ini biasanya sampai berapa malam? Sampai jam berapa? Sampai jam berapa? Baik, 5 menit lagi ya. Tapi kalau nanti ada yang mau bertanya, silakan. Ada sesi tanya dan jawab. Baik. Malam yahtamil ajata kaunihi min ghairi. Jika kita meyakini bahwa sperma yang ada di kain kita itu bukan sperma orang lain, tapi memang sperma kita. Ya, memang baju kita sendiri yang pakai, mungkin kan itu sperma orang lain. Ya, ini tadi. Jadi kalau kita meyakini bahwa sperma yang menempel di baju kita itu sudah berlalu, ya sudah 1 hari yang lalu, ternyata itu sudah digunakan untuk sholat, maka sholat yang sudah kita lakukan itu harus diulang kembali. Ya. Wasaniha, adapun yang kedua, ya hal-hal yang mewajibkan mandi yang kedua. Mulai tadi yang pertama, hal-hal yang mewajibkan mandi adalah karena keluarnya sperma. Dan yang kedua adalah dukhulu usfatin, yaitu masuknya kepala penis. Qadruha min faqidiha, yaitu kadar dari kepala penis yang masuk ya ke kelamin perempuan, atau kalau yang sudah bersuami istri berarti masuk ke istrinya ya. Dia atau dari seseorang yang tidak memilikinya. Ya, jadi syarat mandi yang kedua adalah karena adanya hubungan intim ya suami istri. Ini kalau sudah masuk ya, sudah masuk antara kelamin laki-laki dan perempuan sudah masuk, berarti wajib mandi. Ini berdasarkan dari hadis idal taqol al-hitanani faqad wajaba al-ghusl. Jika telah bertemu 2 hitan, 2 kelamin laki-laki dan perempuan, maka wajib baginya mandi wajib. Meskipun tidak mengeluarkan sperma, salah satunya misalnya kalau istri sudah melakukan hubungan seagama, tetapi salah satunya tidak keluar sperma, tetap saja kalau sudah masuk ya berarti di bumi sudah wajib mandi hadas besar. Walau kana dzakarin maqtu'in aw bi bahimatin aw mayyitin, meskipun ya zakar atau kemarin itu terpotong ya min bahimatin, dari binatang maupun dari mayit, orang yang sudah meninggal. Misalnya orang sengaja memasukkan potongan kelamin hewan ataupun potongan kelamin dari orang yang sudah mati dimasukin misalnya ke kelamin perempuan misalnya, berarti ini tetap wajib mandi meskipun kelamin dari binatang ataupun mayit itu sudah tidak bernyawa, artinya tidak bereaksi. Tapi kalau sudah dimasukkan, maka orang yang memasukkan tadi wajib baginya untuk mandi hadas besar. Mungkin sampai dulu. Barangkali ada yang mau bertanya, kita laksanakan nanti. Ya, silakan. Assalamualaikum. Ya. Binatang apa? Anjing. Apa Pak? Di apa tadi? Oh, baik. Kalau ini namanya najis
mughalladzah. Kalau hadas kan terbagi menjadi dua, ada hadas kecil, ada hadas besar. Kalau hadas kecil, ya ciri-cirinya kentut, kencing, bersentuhan, maka cara membersihkannya dengan berwudu. Kalau hadas besar, hubungan suami istri, ini basah, ya, onani, itu harus mandi wajib. Nah, kalau hadas ini kalau najis terbagi menjadi tiga macam. Ada najis mukhaffafah, najis yang ringan, ada najis mutawassithah yang sedang. Mutawassithah terbagi menjadi dua, ada ainiyah dan hukmiyah, yang kelihatan betul najisnya dan yang tidak. Kemudian yang terakhir yaitu najis mughalladzah, yaitu apabila kita dijilat oleh anjing atau bersentuhan dengan anjing babi yang dalam keadaan basah, maka cara toharatnya, cara membersihkannya adalah 7 kali basuhan. Yang pertama dengan tanah dan yang keenamnya dengan air. Jadi ini pernah menjadi perdebatan, bolehkah hukumnya orang muslim memelihara anjing di rumahnya dengan tujuan untuk keselamatan, ya. Karena anjing kan punya insting yang tajam, ya. Ketika ada gerak-gerik yang mencurigakan, dia langsung hukum, gitu ya. Ini kan bisa membangunkan tuan rumahnya yang lagi tidur. Nah, cuma masalahnya seandainya itu terjadi, ada orang muslim dia memelihara anjing tapi tujuannya untuk keamanan di rumahnya, maka apabila berkontak langsung dengan anjing dalam keadaan basah atau misalnya dia dijilat oleh anjing, maka cara membersihkannya 7 kali basuhan. Yang pertama dengan apa namanya? Dengan tanah. Jadi misalnya kita ambil tanah yang ada di pot, misalnya kalau tanahnya itu suci, kita langsung, ya, misalnya bagian ini yang kena, kita usap dengan tanah. Setelah itu 6 kali dengan air, ya, 6 kali dengan air. Jadi misalnya di keran 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tadi yang pertama kan dengan tanah. Ada lagi Pak? Jelas Pak? Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik, kalau memang cukup, ya alhamdulillah kita sudah sampai buku bahasan yang kedua. Insyaallah jadi pertemuan ketiga kita akan lanjutkan hal-hal yang mewajibkan mandi berikutnya. Mari kita tutup